Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terakhir kita sampai kajian hadis dari Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah berkata, "Laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi rida'un imma izarun wa imma kisa'un." Kata Abu Hurairah, aku telah bertemu dengan 70 ahlus suffah. Ahlus suffah itu siapa? Orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di mana? Masjid Nabawi. Nggak punya pekerjaan juga. Terus makanya dari mana? Nunggu ada yang ngasih hadiah kepada Rasulullah SAW, baru Rasulullah SAW bagikan. Masih ingat kemarin kisahnya Abu Hurairah suruh bagiin susu? Nah, itu diantara contohnya. Apa kata Abu Hurairah? Ma minhum rajulun alaihi rida'un. Mereka itu nggak punya rida. Rida itu apa ya? Yang suka ditaruh di pundak itu. Bisa diterjemahkan selendang, ya. Makanya kain. Biasanya taruh di pundak. Imma izarun wa imma kisa'un. Mereka hanya punya sarung atau kain yang lainnya yang diikat ke lehernya. Qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfas saqain. Kain itu dipakai buat nutup aurat. Tak diikat ke leher, ke bawah itu menjulurnya sampai setengah betis. La ilaha illallah. Gak punya baju, Pak. Untuk nutup aurat, ya, ahlus suffah itu pakai kain selembar itu, kainnya itu dililitin, ya pakai sarung, terus diikat ke leher sampai nutup segini kan. Bawahnya itu sampai setengah betis. Wa minha ma yablughul ka'bain. Ada juga di antara mereka yang sampai mata kaki. Fa jama'uhu bi yadihi karahiyata an tura auratuh. Kadang-kadang kainnya itu dipegangin pakai tangan, khawatir terbuka auratnya. Masya Allah. Kalau pakai celana, pakai baju nggak mungkin khawatir terbuka auratnya. Berarti betul-betul kain itu yang digunakan untuk menutup auratnya. Subhanallah. Bapak bajunya berapa, Pak? Satu lemari, 2 lemari. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita bacakan hadis-hadis ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bisa jadi barang-barang yang kita nggak suka hari ini, modelnya mungkin nggak suka, itu sangat berharga bagi para sahabat. Ya, subhanallah. Makanan-makanan yang mungkin teman-teman kurang suka, ya, roti, bolu, kalau kita makan tuh seret, bisa jadi itu sangat berharga bagi para sahabat. Kemarin kita sudah jelaskan, ya, bagaimana roti yang kasar terbuat dari gandum yang kasar. Subhanallah. Saya pernah baca di antara biografinya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, beliau itu makan biskuit kalau dimakan itu seret, Pak. Kalau makan biskuit doang itu ngabisin waktu. Padahal waktu itu sangat berharga bagi para ulama. Apa yang mereka lakukan? Mereka makan biskuitnya di pinggir sungai.
Sungai biskuitnya dicelup ke sungai sebentar gitu. Biskuit kena air kan lembek ya. Biar cepet makannya, biar gampang nelen. Biar apa? Segera belajar lagi, masya Allah. Ada lagi kisah, karena lupa namanya siapa ulamanya ya. Mereka itu pengen sesekali makan ikan. Akhirnya beli ikan di pasar. Tapi pas nyampe rumah, udah waktunya masuk jam belajar di majelis syekh siapa gitu. Akhirnya ikannya taruh situ, taruh di rumah. Dulu belum ada kulkas pak, taruh aja, belajar ke masjid. Ya, pulang baru istirahat sebentar, belum sempat ngolah ikan itu, udah waktunya kajian lagi, masuk lagi. Sampai ikannya nggak sempat dimasak, dimakan mentah-mentah. Gara-gara belajar. Kalau kita gimana Pak? Ada baca poster pengajian, terus ada grand opening chicken, buy one get one. Nanti dulu lah kajiannya. La haula wala quwwata illa billah. Itu bedanya kita dengan para salafus saleh terdahulu ya. Subhanallah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min udmin hashwuhu lifun. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita. Aisyah bercerita, kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit yang diisi sabut. Nah, kalau kita bayangannya sabut kelapa ya. Ya mungkin di Madinah ya sabut kurma itu. Gitu, masya Allah. Bapak kasurnya dari mana Pak? Spring bed. Saking empuknya sampai kesiangan. Ya. Subhanallah. Ya pernah kita juga dengar Nabi tidurnya di mana? Di tikar ya. Sampai ada bekas anyamannya itu kan pas bangun. Terus sahabat pengen ngambilin tikar. Nabi nggak setuju. Mali walid dunya. Ya, apa urusanku dengan dunia? Aku itu hidup di dunia seperti apa? Penunggang kuda yang berteduh sebentar di bawah pohon. Kemudian kalau panasnya udah berlalu, lanjut lagi menjalankan perjalanan. Nah, dunia itu diumpamakan hanya tempat berteduh sementara. Subhanallah. Kemudian berikutnya ini, anak kaget baca hadis ini ya. Kata Ibnu Umar. Siapa yang biasa disebut Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita duduk bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz jaa'a rajulun minal ansar fasallama alaihi thumma adbara al ansar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhal ansar kaifa akhi Sa'd bin Ubadah qala salih. Kita lagi duduk bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar. Berarti penduduk Madinah, ya sahabat. Mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibalas salamnya, Nabi balik ke ini pemuda Ansar tadi ya. Ya akhul Ansar, wahai saudara kami orang Ansar. Kaifa akhi Sa'd bin Ubadah? Bagaimana keadaan saudaraku Sa'id ibnu Ubadah? Ya mungkin lagi dapat musibah atau lagi sakit ya. Kata orang tadi, salih. Apa artinya salih? Salih apa artinya? Amalun salih artinya apa? Amal yang baik. Ya, berarti salih itu artinya baik. Keadaannya gimana Sa'ad bin Ubadah? Baik. Ya, sae ya. Sae itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda apa?
Oh, Sunda juga sama. Kan Sunda di Pulau Jawa, Pak ya. Sama-sama aja. Masya Allah ya. Salih. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'uduhu minkum?" Kata Rasulullah SAW bilang ke sahabat yang duduk tadi bareng, siapa yang mau jenguk? Nah, kan biasa gitu kan. Maksudnya, Pak, ayo siapa yang mau ikut gitu. Nabi ingin menjenguk Sa'd bin Ubadah. Faqama wa qumna ma'ahu. Nabi Muhammad SAW berdiri, maka sahabat yang lain berdiri juga. Wa nahnu bid'ata asyar. Kami waktu itu jumlahnya belasan. Lebih dari 10 ya, belasan. Ma'alina ni'al. Kita semua nggak ada yang pakai sandal. Wala khifaf, nggak pakai sepatu. Wala qalanis, nggak pakai peci. Ya, wala qumus, nggak pakai gamis, nggak pakai baju. La ilaha illallah. Bukan lagi gerah, bukan. Emang nggak ada. Ketika itu nggak ada. Ya mungkin sandalnya udah rusak, sepatunya udah rusak, bajunya mungkin lagi dicuci. Ya. La ilaha illallah. Nabi dan para sahabat nyeker, Pak. Ya. Ke rumahnya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ya, subhanallah. Namshi fi tilka sibakh. Kami jalan di atas pasir. Hatta ji'nahu fastakhara qaumuhu min hawlihi. Hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladziina ma'ahu. Sampai ke kediaman Sa'ad bin Ubadah, ternyata lagi dikelilingin saudara-saudara yang lain. Ketika tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat datang, yang lagi ngumpul tadi langsung minggir. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat tadi datang. Apa pelajarannya, Pak? Hah? Bersyukur. Apa kajian sini pakai sandal nggak? Pakai kan? Kalau nggak pakai dimarahin DKM nanti. Suruh cuci kaki dulu. Subhanallah, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ya, seluruh nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, kebayang kita dulu kalau kita hidup di zaman Rasul. Kayak apa susahnya, kayak apa sabarnya, subhanallah. Ya, artinya kalau ada sekali-kali anak kita nyeker, nggak usah dimarahin. Ya, biarin ngerasain nyeker. Kita juga dulu waktu kecil suka nyeker kan, Mbak? Ya nggak apa-apa, sekali-kali nyeker nggak apa-apa. Tinggal dikasih suruh cuci kaki aja kalau mau masuk. Ya. Kalau naik kasur cuci kaki dulu, gitu. Nah ini pembahasannya. Aduh, saya lupa bawa kitab satunya lagi. Dari Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma. Berarti Imrannya itu Islam, ya, Husainnya juga Islam, ya, dua-duanya masuk Islam. Makanya radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Ini bisa dibahas sampai 1 jam ini, Pak. Satu hadis ini bisa melebar kemana-mana ini. Nggak apa-apa, Pak. Nggak asing ya hadisnya ya? Apa ini artinya? Khairukum qarni. Hah? Sebaik-baik kalian adalah di zamanku. Orang yang hidup di zamannya Rasulullah siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Wah, ini udah mulai ke manhaj ini, ya. Manhaj itu apa, Pak? Metode, cara atau metode. Karena berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi tidak mendapat kebaikan. Kam min muridin ilal khair la yasilu.
Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kita husnuzon saudara-saudara kita yang membuat acara-acara, ya, acara setelah kematian, acara hari lahirnya Nabi misalnya. Kita husnuzon mereka semua menginginkan kebaikan. Iya enggak? Semua menginginkan kebaikan. Tetapi Allah memilih siapa yang berhak mendapat kebaikan. Ya. Nih. Saya tanya, Pak. Yang bilang orang terbaik adalah para sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan Rasulullah saja. Allah yang bilang. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Surat apa itu? At-Taubah ayat 100. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan dari kalangan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Para tabi'in. Orang-orang yang mengikuti muhajir ansor siapa? Tabi'in. Ya, mengikutinya dengan ihsan. Apa itu ihsan, Pak? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu ihsan, Pak. Artinya dia beragama itu didasari rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saya keluar dari lisan ini, ya, kata-kata keluar dari lisan tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu orang yang takut kepada Allah, Pak. Tidak ngawur ngomong, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Islam tetapi nggak ada dasarnya sama sekali. Itu orang yang nggak takut kepada Allah itu. Ya. Nabi bilang apa? Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum. Orang terbaik itu adalah di zamanku siapa? Sahabat Nabi, kemudian orang berikutnya. Siapa ini? Tabi'in. Kemudian orang berikutnya tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ini rekomendasi dari siapa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya begini, Pak. Jangan kita mengidolakan orang-orang yang masih hidup di zaman sekarang. Ya ustadz, ya kiai, ya habib, ya siapa saja. Jangan. Kenapa? Orang yang masih hidup di zaman sekarang sangat besar potensinya melakukan kesalahan. Iya enggak? Sedangkan kita ini manusia yang hatinya lemah. Kalau idolanya melakukan kesalahan, kecewa kita. Kalau udah kecewa, futur akan mempengaruhi kualitas beragama kita. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita ingin mencintai, ingin mengidolakan, ingin mencontoh, contohlah orang-orang yang sudah meninggal. Yang mereka sudah Allah sempurnakan amalannya. Siapa? Para sahabat. Contohlah Abu Bakar, contohlah Umar, Utsman, Ali. Mereka sudah meninggal. Sudah Allah sempurnakan amal solehnya. Tidak akan berubah. Orang udah meninggal kan? Nah, kalau kita mengidolakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengidolakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah yang merekomendasikan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah nanti kalau bicara masalah agama ya, kaidahnya apa? Hukum asal ibadah adalah haram. Tidak boleh melakukan satu ibadah pun kecuali ada dalil, ada anjuran dari Al-Quran dan Sunnah.
Anjuran ini juga nggak sembarang ada dalil jalan, enggak. Bagaimana para sahabat memahami dalil itu? Saya contoh. Kata Nabi SAW, "Idza marartum biryadil jannah." Iya benar. Farta'u. Sahabat nanya, qalu wa mariyadul jannah. Apa kata Nabi? Majalisuz zikr. Sudah paham belum? Barangkali ada translate. Kerjain editor nanti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, apa itu? Singgah, mampir. Bahasa sini mampir. Bahasa Sumateranya singgah. Apa selain mampir singgah? Apa? Hah? Enggak ada lagi yang lain. Kalau orang Jawa bahasa basi itu gimana tuh? Mampir juga ya? Mampir ya? Mau kemana? Berangkat kuliah ya? Iya, mampir gitu kan. Biasa gitu kan? Nggak kebayang kalau dia mampir beneran. Mampir beneran, yang ngajak mampir, loh ada apa ya? Loh tadi suruh mampir. Ya ada aja ya. Ya apa kata Nabi? Apabila kalian melalui taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Sahabat bingung nih, masih bingung. Apa itu taman surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masih taman surga ada di dunia kan? Apa jawab Nabi? Majelis zikir. Saya ulangi ya, apa taman surga itu? Majelis zikir. Saya tanya, apakah yang dimaksud majelis zikir itu orang ngumpulin jamaah, kemudian zikir bareng-bareng? Tidak. Bagaimana yang sahabat pahami? Sahabat bikin zikir berjamaah? Tidak. Apa yang sahabat bikin? Majelis taklim. Nah, ini salah satu contoh bagaimana memahami hadis sesuai pengamalan sahabat. Tidak boleh hadis dipahami dengan akal sendiri. Akan sesat dan menyesatkan. Kalau kita belajar agamanya otodidak Pak. Ya? Otodidak Pak? Saya lahirnya otodidak Pak. Saya diceritain sama orang tua saya. Jadi pas sudah mules ibu saya tuh nyari bidan, nggak ada yang ini. Pada sibuk semua bidan. Akhirnya nyari dukun beranak. Dukun beranak itu cuma nama ya, bukan dukun yang apa sesajen, enggak. Apa bahasa halusnya dukun beranak apa? Apa? Paraji. Ya itulah pokoknya. Paraji. Paraji, bukan buraji. Nah itu dukunnya belum datang, saya udah loncat duluan, udah keluar duluan. Alhamdulillah pas saya lahir tidak merepotkan orang tua, lahir sendiri. Ya wajar, orang saya anak ketujuh, jadi udah sering melahirkan ibu saya, jadi saya masih udah dibentuk jalannya sama kakak-kakak saya, gitu. Tinggal lewat doang. Belajar agama nggak bisa otodidak, harus kepada guru. Ya, minimal kalau kita baca buku, bukunya itu ada catatan kakinya, referensinya jelas ilmiah. Kembalikan ke kitab induk. Al-Quran ada ayatnya, hadis sudah ada nomor-nomornya, Pak. Sudah dijelaskan, yang sahih, yang maudhu', yang dhaif udah dijelaskan sama para ulama. Jadi beragama bukan hanya ada hadisnya. Saya tanya Pak, orang yang mengamalkan surah Yasin, Yasinan setiap Jumat, ada hadisnya nggak Pak? Ada. Tapi pertanyaannya, hadisnya itu sahih apa enggak? Paham maksud saya Pak? Saya waktu itu punya Ibnu Katsir yang masih asli. Itu belum ditasih oleh ulama, ini hadis sahih. Waktu itu ada itu hadisnya. Saya buka langsung kan tafsir surah Yasin. Masya Allah, di Ibnu Katsir itu keutamaan surah Yasin itu banyak. Tapi kan pertanyaannya hadisnya sahih atau tidak?
Gitu. Ya. Jadi Masya Allah tidak cukup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja. Tapi perlu apa? Perlu apa Pak? Memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Karena seluruh kelompok-kelompok sesat, seluruh kelompok-kelompok yang salah di dalam Islam, semuanya mengaku kami berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Benar nggak? Kalau mereka nggak berpegang sama Al-Quran dan Sunnah, ya udah sesat duluan. Iya nggak? Lu mau berpegang sama siapa? Ada di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam itu ada kelompok Qur'aniyun, tahu nggak? Yang mereka nggak mau ngamalin hadis. Pokoknya cukup Al-Quran, cukup Al-Quran. Ini saya bilang omong kosong, Pak. Ya, kita mulai dari hal yang sederhana aja, Pak. Kalau orang ini nggak mau berpegang sama hadis ya, masnya sholat maghrib tadi berapa rakaat? 3. Ayat mana yang nerangin sholat maghrib 3 rakaat? Coba ada nggak, Pak? Nggak ada. Tadi duduk di antara dua sujud bacanya apa? Ayo. Ayat mana yang ngajarin duduk di antara dua sujud? Ada nggak, Pak? Nggak ada, ya. Karena Al-Quran itu butuh terhadap hadis. Kenapa Nabi diutus? Supaya Nabi SAW menerangkan Al-Quran. Nggak bisa, Pak, kita hidup tanpa hadis, itu nggak bisa. Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah sesuai yang diamalkan oleh para sahabat. Nah, itu masalah agama ya. Jangan kerjakan satu amalan ibadah pun kecuali sudah jelas dasarnya. Contoh, Pak. Mau contohin nggak ibadah apa? Sholat gerhana, ada nggak dasarnya? Ada. Sholat gerhana. Sholat jenazah ada. Sholat apa lagi, Pak? Rebo wekasan. Nah, ini udah lewat ya, safar ya. Nah, dilihat ada nggak dalilnya? Ya, dilihat ada dalilnya nggak? Saya waktu itu pernah sekolah di SMA di MAN itu. Masya Allah, guru fikih, Quran hadis apa fikih saya lupa. Guru fikih saya itu subhanallah. Jadi teman saya bawa kitab tuh. Bawa kitab yang di situ ada keterangan tentang sholat terbokasan. Dibawain tuh. Riwayatnya dibawain, Pak. Tahu itu kitab apa, Pak? Mujarobat Primbon. Ada itu, Pak. Ternyata Primbon itu ada yang bahasa Arab juga, ya. Subhanallah. Saya juga baru tahu itu Mujarobat. Nah, dia berdalilkan apa? Betul, itu adalah kalamnya ulama. Nih, kata teman saya ini ya. Itu adalah arahan dari ulama. Salat terbokasan itu loh. Nggak sampai kepada Nabi. Itu buatan ulama, karangan ulama lah. Ya. Dia pakai dalil lah. Hadis. Al-ulama warasatul anbiya. Woi, ada dalil ya. Ini saya menerangkan contoh ini ya, yang harus diperbaiki. Ulama adalah pewaris Nabi. Nah, ini kan diajarin ulama. Dengan santai guru saya bilang, iya pewaris. Nih misalnya nih. Ini yang mewarisi ya. Ini pewarisnya kan. Ini mewarisi apa? Harus ada yang diwariskan ya. Diwariskan ini harus nyambung sampai Nabi. Nabi ngajarin apa? Paham, Pak? Kalau ulama itu mengajarkan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi, baru ulama itu pewaris Nabi. Tapi ulama itu mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Warisan dari siapa? Paham maksud saya, Pak? Gitu. Jadi yang diwariskan ini apa gitu loh. Nah, itulah yang disebut nanti sanad. Ya, bersambung kepada Nabi SAW. Nah, yang diwariskan itu ajarannya apa? Jelas insya Allah, Pak ya? Jadi hukum asal ibadah adalah haram, tidak boleh dikerjakan kecuali ada keterangan. Oh, ini tambah enak, Pak. Jadi kita nggak ngasal-ngasal ibadahnya. Pokoknya saya belum tahu keterangannya, pending. Iya nggak?
Misalnya diajak sama temen sholat ghaib. Nah, sholat ghaib ada nggak, Pak? Hah? Ada nggak sholat ghaib? Hah? Ya, Masya Allah. Waktu itu saya punya teman saya punya kakak. Kakaknya teman saya punya teman. Tapi paham ya, Pak ya? Temennya kakak dari teman saya itu di tempat saya beneran lah ini cerita, bukan lagi ngelucu, beneran. Dia waktu itu di kantor diajak salat ghaib. Subhanallah, dia nolak. Waduh, saya belum tahu keterangannya, saya nggak berani ikut-ikutan. Masya Allah, ini harusnya dimiliki oleh setiap muslim, Pak. Ketika saya belum tahu landasannya, saya nggak mau ikut-ikutan. Padahal salat ghaib ada dalilnya? Ada. Kapan itu boleh dikerjakan? Kalau ada seorang muslim meninggal di suatu negeri yang dikira-kira negeri itu nggak ada orang Islamnya, kayaknya dia nggak disolatin tuh di sana, maka kita boleh mengadakan sholat gaib di sini. Itu juga berlaku bagi jenazah yang udah lama dicari nggak ketemu gitu ya. Ya di tempat itu yang dikira-kira orang kalau hilang di situ nggak bakal selamat gitu. Nah itu salat gaib nggak masalah. Tapi kalau contohnya apa ya? Kemarin Ustaz Yazid meninggal, ya kan? Rahimahullah di Bogor. Kita sebagian nggak sempat ke sana kan? Boleh nggak salat gaib di sini? Ngapain sholat gaib? Di sana ribuan yang nyolatin. Iya nggak? Masjid besar lebih besar dari ini ya. Masjid besar itu penuh nyolatin, selesai kloter 2. Penuh nyolatin, selesai kloter 3. Ribuan yang nyolatin. Nah, maka kita yang dapat kabar demikian, ya cukup mendoakan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan. Karena di sana sudah banyak yang nyolatin. Gitu Pak ya? Kalau masalah perkara dunia gimana Pak? Misalnya kalau di kelas ceplas-ceplas ini Pak, contohnya begini. Saya takut ini aja ya, ada yang kurang berkenan aja ya. Kalau masalah dunia apa Pak? Hukum perkara duniawi, hukum asalnya adalah boleh, mubah, selama tidak ada dalil yang melarang. Contoh apa Pak? Bekecot. Halal nggak Pak dimakan? Hah? Boleh nggak bekecot dimakan? Cari tahu. Yang pertama, menurut kedokteran ini aman nggak dikonsumsi? Kan gitu ya? Kalau misalnya menurut kedokteran dari medis ini aman dikonsumsi, nggak berbahaya, nggak membahayakan, lihat di dalil, ada nggak larangannya? Contoh babi, Pak. Kalau menurut kedokteran boleh nggak dikonsumsi? Hah? Ya kalau dokternya Kristen mungkin boleh, bener nggak? Ya kan? Tetapi lihat dalilnya, ada nggak yang mengharamkan? Haram, ya sudah nggak jadi dimakan, gitu. Ya. Jadi kalau hukum masalah duniawi, di samping melihat larangan, lihat juga apa? Mudorotnya. Contoh buaya, Pak. Buaya itu ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang menghalalkan. Tapi saya tanya, makan buaya mudorot enggak? Makanlah buaya sebelum Anda dimakan. Gimana buaya? Ya kan ngeri juga ya. Nah, nanti dilihat ulama yang menegaskan buaya ini halal, apa dalilnya gitu kan? Ulama yang menegaskan buaya ini haram, apa dalilnya? Apa udah tahu belum buaya itu finalnya itu halal atau haram? Kenapa? Haram. Alasannya apa Pak? Binatang buas. Hiu buas nggak Pak? Boleh nggak dimakan hiu? Ayo, alasannya apa buaya haram? Di dua alam. Gimana?
Ayo nggak apa-apa diskusi aja ya. Ini punten ini ya, punten PR. Kenapa Pak? Oh, membahayakan nyawa. Iya betul ya. La dororo wala diror ya. Nggak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain. Masya Allah. Ahsantu barakallahu fikum. Ya. Ya punten ini, kita sampaikan aja kebenarannya. Kita adu ilmiah, argumentasi dengan ilmiah, dengan data. Saya sampaikan, kalau dalil mengharamkan hewan dengan sebab hidup di dua alam, itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Kodok haram karena ada hadis yang melarang membunuh kodok. Ya, kodok itu nggak boleh dibunuh, Pak. Saya baca di kitab Az-Zuhud ya Imam Ahmad. Punya Bapak di rumah? Sudah ada terjemahannya, Pak. Ya, kitab Zuhudnya Imam Ahmad, nanti buka bab Zuhudnya Nabi Dawud. Kitabnya unik itu, Pak. Daftar isinya apa? Zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuhudnya Nabi Isa, zuhudnya Nabi Musa, terus zuhudnya para tabiin. Itu uniknya di situ, Pak. Itu kalau dibaca bisa melembutkan hati. Karena isinya contoh dari salaf bagaimana mereka zuhud. Nah, di antara bab yang dibahas tentang zuhudnya Nabi Dawud alaihi salam, waktu itu dialog dengan Allah, Nabi Dawud alaihi salam. Beliau merasa hari itu beliau adalah banyak berzikir. Di Al-Qur'an kan dijelaskan Nabi Dawud itu berzikir bareng gunung-gunung ya, burung, bareng dengan Nabi Daud berzikir, Masya Allah. Nabi Daud bertanya, adakah hambamu yang lebih banyak berzikir hari ini daripada aku? Dijawab siapa? Kodok. Katak itu berzikir juga, Pak. Subhanallah. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 44. Apa kata Allah? Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, langit yang 7, bumi beserta seluruh isinya semuanya bertasbih kepada Allah. Dan tidaklah segala sesuatu kecuali mereka bertasbih dan bertahmid. Tapi kalian yang nggak paham bagaimana tasbih mereka. Subhanallah. Artinya apa? Gelas ini bertasbih kepada Allah SWT. Air bertasbih kepada Allah. Buku yang kita baca bertasbih. Hewan-hewan bertasbih kepada Allah. Makanya kalau ada manusia yang tidak mau berzikir, dia tidak lebih baik daripada hewan. Karena hewan berzikir, hewan bertasbih. Kita yang nggak ngerti bagaimana cara tasbih mereka. Subhanallah. Zikirnya kaum muslimin yang paling wajib apa? Salat. Wa aqimis salata li zikri. Surah Toha ya. Ayatnya yang nggak hafal. Ayat berapa? Dan dirikanlah salat untuk apa? Untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kodok itu haram. Dalilnya apa? Ada larangan membunuh kodok. Membunuhnya aja nggak boleh, apalagi nanti ada orang filsafat datang. Kan yang nggak boleh membunuh. Kalau yang bunuh orang lain, saya makan doang. Nah, itu biasa itu. Orang yang kayak gini males ya. Nggak usah diajak dialog ya. Nggak usah diajak dialog. Nggak usah diajak dialog orang kayak gitu ya. Bunuh aja nggak boleh, apalagi makannya kelewatan gitu ya, subhanallah. Ingat siapa, Pak? Bani Israel. Kan yang nggak boleh nangkep ikan hari apa? Hari Sabtu. Ada ide. Ngapain? Bikin perangkap di hari Jumat. Hari Jumatnya bikin perangkap. Hari Sabtu full day dia ibadah. Full. Hari Sabtu. Enggak nangkep ikan sama sekali. Manennya kapan? Hari Ahad. Tuh, filsafat enggak? Berarti di antara orang filsafat itu warisannya orang
Yahudi. Ya, emang cerdas. Bani Israel itu Allah terangkan di Al-Quran itu, Al-Baqarah itu kan cerdas. Akhirnya kita punya kesimpulan yang sudah diringkas oleh para ulama. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan itu baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu melakukannya. Saya ulangi Pak ya. Seandainya perbuatan itu baik, pasti para sahabat sudah lebih dulu melakukannya. Berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Islam, tinggal kita nanya, siapa salaf terdahulu yang pernah melakukannya? Gampang kan Pak ya? Ayo contohin apa? Perbuatan zaman sekarang. Apa Pak? Hah? Misalnya di kampung kita ingin mengadakan acara muludan. Misal. Nah, pertanyaannya kan simpel kan? Sebutkan satu salaf yang pernah mengadakan perayaan muludan. Yang kita permasalahan itu bukan maulidnya, tapi perayaannya. Paham nggak maksud saya Pak? Nah, artinya kita tidak mengingkari perayaan maulid Nabi, enggak. Kita pending dulu sampai ketemu dalilnya. Setuju nggak? Ya, kita nggak cancel, kita nggak ingkarin, pending, sabar dulu sampai ketemu keterangannya. Iya nggak Pak? Nah gitu caranya Pak. Saya cari dulu, kan salah satu yang memuaskan kalau kita nyari ketemu, kemudian kita mengamalkannya itu dengan penuh keyakinan, betul nggak? Ya, itu PR terberat itu Pak. Nyarinya sampai kapan? Ya, akhirnya ketemu tuh, dicari-cari. Nabi puasa hari Senin, woi, ketemu Pak, ketemu. Waktu itu Nabi ditanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Anda puasa hari Senin? Apa kata jawab Nabi? Hari lahirku. Senin itu hari aku dilahirkan dan hari aku diangkat menjadi seorang Rasul. Wih, pas tuh dalil ya. Kita sepakati, Nabi memperingati hari lahir, bukan tanggal lahir. Nah, ketemu ya? Nabi memperingatinya kapan? Setiap Senin. Cocok nggak? Oke. Berikutnya, Nabi memperingatinya dengan apa? Udah selesai. Cinta sama Nabi? Contoh Nabi. Mantep kan? Jangan setahun sekali. Ya kalau ditanya, siapa yang paling muludan? Orang-orang salafi lebih muludan. Bener gak? Kapan muludannya? Setiap Senin. Bagaimana cara merayakannya? Puasa. Bener gak? Cocok kan sama dalilnya? Iya. Kenapa dipelintir harus setahun sekali? Harus dengan apa namanya? Ya perayaan-perayaan dan yang lainnya. Itu cara memahami dalil seperti itu. Kenapa ketika ada contoh dari Nabi, kemudian kita ngambil cara yang lain? Coba jawabnya apa? Kenapa ada contoh dari Nabi, jelas caranya, kemudian kita ngambil cara yang lain? Terus kita ngaku Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, kalau ini pertanyaan di dunia, kalau nanyanya di akhirat gimana? Jawab apa dia coba? Ayo, Nabi sudah nyontohin. Cara Nabi bersyukur dilahirkan, cara Nabi bersyukur diangkat menjadi seorang Rasul. Bagaimana caranya tadi? Puasanya setiap pekan. Cari lagi, cari sampai ketemu lah. Saya sebutin lagi, ada dalilnya di Al-Quran gitu Pak. Yang benar ada. Ya itu udah lewat lah. Kalau nggak salah sudah dijelaskan di sini ya. Sudah dijelaskan. Nah, jadi jelasannya apa tadi Pak? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan itu baik, pasti para sahabat sudah
mengamalkannya. Ini nggak sampai sini Pak permasalahannya. Nanti datang orang-orang ya tadi yang mengandalkan logika ya. Anda belajar tajwid itu nggak ada contohnya dari sahabat, dari Nabi. Sebutkan satu sahabat yang nulis buku tajwid. Ada nggak? Sebutkan hadis Nabi pernah ngajarin huruf qalqalah. Ayo jawab apa? Ya digituin. Ada nggak hadisnya? Nabi bilang huruf qalqalah itu ada 6. Ba, ju, di, to, ko. Ada nggak? Nggak ketemu. Jawab apa kita digituin, Mbak? Makanya nanti ada bab yang namanya maslahatul mursalah. Kayaknya seru deh pekan depan kita bahas bid'ah sama maslahatul mursalah itu. Bedanya apa ya? Insya Allah deh ya. Dari maghrib sampai isya kita jelaskan definisi bid'ah itu apa, definisi maslahatul mursalah apa, contohnya apa. Nanti insya Allah ya. Gimana, mau nggak? Pekan depan ya. Ini udah berapa menit lagi. Nanti mereka juga bilang, sahabat Bilal bikin bid'ah. Pernah dengar? La ilaha illallah. Ini nuduh sahabat yang enggak itu. Al-Quran itu dibukukan bid'ah itu. Nabi nggak pernah membukukan Al-Quran kan? Nah, gimana itu Bapak jawabnya? Nanti insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Ala kulli hal, pembukaan Al-Quran jawabannya apa? Ada dalilnya nggak? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pembukuan Al-Quran di masa siapa? Abu Bakar. Idenya Umar disetujui Abu Bakar. Ditulis oleh Sabit ya, Zaid bin Sabit. Tuh, berarti sunnahnya Khulafaur Rasyidin bukan? Iya. Ada rekomendasi dari Rasulullah? Ada, jelas. Berarti membukukan Al-Quran ada dalilnya? Ada. Ada contohnya dari sahabat? Ada. Kenapa dibilang bid'ah? Ya kan? Insya Allah nanti kita bersambung ya. Insya Allah pekan depan kita jelaskan bedanya apa bid'ah dan maslahatul mursalah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.